Oke, selamat datang di video saya dan semangat pagi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tugas yang kedua di mata kuliah Rintisan Bisnis. Dan di sini nama bisnis saya yaitu Indas, yang artinya merupakan AI Beauty Personal Care. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dan saya akan mulai sekarang. Oke, yang pertama di tugas yang kedua, di sini agendanya ada 4. Yang pertama saya akan menjelaskan analisis SWOT-nya, kemudian dilanjutkan dengan analisis Force 5 Force, dan yang ketiga dilanjutkan dengan timeline dan operation, dan bagian yang terakhir yaitu bagian analisis keuangan. Oke, langsung saya lanjutkan ke bagian analisis SWOT. Jadi di sini saya mulai dari strength, kekuatan dari bisnis ini. Yang pertama, yang pastinya kita menggunakan teknologi canggih. Maksudnya gimana? Di Indas ini memiliki teknologi canggih dalam analisis data dan kecerdasan buatan. Yang pastinya platform ini untuk memberikan rekomendasi yang pasti dan tepat yang sesuai dengan personal dari klien kami. Kemudian pastinya platform terintegrasi. Di sini saya akan menjelaskan integrasi itu maksudnya yaitu dengan berbagai platform e-commerce. Contohnya yang pastinya itu termasuk di TikTok Shop. Jadi sehingga memberikan akses yang mudah bagi pengguna untuk menemukan dan membeli produk sesuai dengan analisa data yang sudah ditentukan. Kemudian bagian kredibilitas dan kepercayaan. Pastinya di perusahaan kami yang kami buat itu memiliki kredibilitas yang tinggi sebagai sumber informasi yang terpercaya tentang kecantikan dan gaya hidup mereka dengan menyediakan informasi dari para ahli dan sesuai fakta dan terstruktur dengan data. Kemudian yang pastinya kekuatan kami itu memiliki komunitas pengguna yang aktif. Jadi sebelumnya di perusahaan kami Ines Company telah berhasil membangun komunitas pengguna yang aktif dan saling mendukung. Jadi hal ini tuh nyiptain lingkungan yang lebih inklusif dan saling mendukung setiap pengguna untuk berbagi informasi, pengalaman, dan seputar perawatan kulit dan gaya hidup mereka. Dan kemudian kita pindah ke weakness. Kelemahan dari perusahaan Ines kami ini apa? Jadi yang pertama, dari sisi lain, ada teknologi yang canggih, pastinya kita ketergantungan pada teknologi. Ya, pada teknologi yang canggih juga dapat nih jadi kelemahan. Ya, terutama jika terjadi gangguan atau kegagalan sistem yang dapat mengganggu pengalaman dari sisi pengguna. Yang kedua, pastinya ada persaingan yang ketat. Di industri kecantikan ini dan teknologi, yaitu em, merupakan industri yang sangat kompetitif dengan banyak pesaing yang menawarkan produk dan layanan serupa. Tapi eh, hal ini jadi membuat Ines Company ini untuk selalu melakukan inovasi. Terus kemudian keterbatasan sumber daya. Maksudnya ini bagaimana? Jadi sebagai perusahaan baru, jadi Indes itu mungkin memiliki kemungkinan memiliki keterbatasan sumber daya dalam hal keuangan, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang dapat membatasi kemampuan untuk mengembangkan dan memperluas operasinya. Terus kemudian ada kelemahan dan pasti ada peluang. Jadi di sini ada peluangnya. Yang pertama, kita menggunakan opportunities dari peningkatan penggunaan media sosial. Maksudnya gimana? Jadi semakin meningkat pengguna media sosial, jadi kita semakin gampang untuk menarik klien kita untuk menggunakan platform ini. Terus yang kedua yaitu perluasan jangkauan internasional. Pastinya, jadi selain kita menggunakan media sosial, pasti jangkauannya tuh internasional. Nggak mungkin di titik satu itu aja. Jadi peluangnya untuk memperluas jangkauannya itu sangat luas. Jadi terutama pada wilayah-wilayah di luar Asia Tenggara untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pertumbuhan bisnisnya. Kemudian pasti ada inovasi dan produk layanan. Nah, jadi di Indas Company ini fokus untuk berinovasi agar company Indas ini tidak ketertinggalan oleh kemajuannya zaman. Jadi kita terus berinovasi dan menyesuaikan dengan data dari pengguna. Kemudian ancamannya nih, dari data ancamannya
Ada 3. Yang pertama, perubahan kebijakan platform. Pasti banyak banget, apalagi dari sisi pemerintahannya. Maksudnya itu gimana? Ancaman utama, yaitu perubahan kebijakan platform e-commerce. Seperti TikTok Shop yang dapat nih pengaruh operasi dan eksistensi bisnisnya. Terus kemudian tren pasar. Tren pasar yang berubah. Jadi di kecantikan dan teknologi ini apabila digabungkan jadi satu, itu industri yang dinamis dengan tren pasar yang ya kadang cepat berubah dan Indas harus waspada terhadap perubahan tren dan presensi konsumsi yang dapat mempengaruhi permintaan produk dan layanan. Kemudian tingkat persaingan yang tinggi pastinya. Jadi persaingan yang tinggi dapat em, persaingan yang tinggi di dalam industri kecantikan dan teknologi dapat menjadi ancaman bagi pertumbuhan dan kelangsungan hidup di company Indas. Jadi jika tidak mampu bersaing secara efektif dengan pesaing-pesaing. Itu merupakan analisis SWOT-nya, dan kemudian saya akan lanjutkan ke analisis Force Five Force. Pertama, yaitu di bagian kekuatan persaingan dalam industri. Force of the competitive level. Jadi persaingan dalam industri di kecantikan dan teknologi ya salah satu yang paling intensif di pasar. Jadi banyak banget perusahaan pesaing yang menawarkan produk dan layanan serupa, baik lokal maupun internasional. Jadi meskipun Indas memiliki keunggulan dan teknologi analisis data dan integrasi yang sangat bagus dengan e-commerce, pastinya pada TikTok Shop, tetap aja persaingan yang ketat dapat mengakibatkan tekanan pada harga, inovasi, produk, dan juga promosi. Nah, kemudian yang nomor 2, yaitu ancaman dari produk pengganti nih. Trade of substitutes product. Nah, jadi maksudnya itu gimana? Di sini di kecantikan dan teknologi dapat signifikan, terutama dengan munculnya tren baru dan perubahan preferensi konsumen. Jadi pengguna dapat beralih ke produk pengganti dan menawarkan solusi yang serupa, tapi harganya lebih murah. Jadi dengan fitur yang lebih menarik. Oleh karena itu, Ines perlu terus melakukan inovasi dan layanan untuk mempertahankan keunggulan dan kompetitifnya. Kemudian di negosiasi kekuatan pembeli, bargaining power of buyers. Jadi pembeli dalam industri kecantikan itu memiliki tingkat yang kekuatan negosiasi yang cukup tinggi. Jadi mereka tuh memiliki banyak pilihan produk layanan di pasaran. Jadi pembeli dapat compare nih dari harga, kualitas, fitur, jadi produk dari berbagai merek. Jadi si pembeli itu masih bikin keputusan dan juga dengan meningkatnya aksesibilitas informasi melalui internet dan media sosial, jadi pembeli itu memiliki kemampuan untuk mendapatkan ulasan dan rekomendasi dari pengguna lain sebelum memutuskan untuk membeli. Dan kemudian di bagian kekuatan tawar-menawar pemasok, bargaining power of suppliers. Jadi kekuatan tawar-menawar ini nggak cuma di industri ini aja, jadi pasti itu ada dari jenis produk layanan yang dibutuhkan oleh Indas. Jika terdapat sedikit pemasok atau terdapat ketergantungan pada pemasok tertentu untuk memenuhi kebutuhan bisnis, pemasok dapat memiliki kekuatan yang tawar-menawar yang sangat tinggi. Jadi dapat mengatur harga atau persyaratan lainnya. Namun jika terdapat banyak pilihan pemasok yang dipilih, kekuatan tawar-menawar Indas dapat menjadi lebih kuat. Nah, kemudian yang nomor 5, yang bagian analisis yang bagian terakhir untuk analisis Force by Force, yaitu ancaman dari masuknya pesaing baru, the threat of new entrants. Meskipun biaya masuk ke dalam industri kecantikan dan teknologi tinggi, karena membutuhkan investasi yang besar juga dalam teknologinya, jadi riset dan pembangunan dan juga pemasaran masih ada ancaman dari masuknya pesaing baru yang dapat mengganggu pasar. Jadi terutamanya dengan adanya kemajuan teknologi yang cepat dan tren konsumen yang berubah, jadi perusahaan baru yang dapat muncul dengan inovasi yang baru, model bisnis yang baru, dan fitur yang lebih baik. Jadi oleh karena itu, company ini harus tetap waspada terhadap kemungkinan masuknya pesaing baru dan terus meningkatkan daya saingnya. Itu jadi kelima bagian dari analisis Force Five Force. Dan sekarang saya akan melanjutkan ke bagian timeline dan operation.
pertama di rencana operasional untuk Indah itu jadi mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan produk, pemasaran, hingga manajemen dengan sumber daya manusia. Jadi tujuannya yang pastinya memastikan setiap bagian dari bisnis berjalan lancar dan efektif dalam mendukung pertumbuhan perusahaan. Jadi yang pertama, di sini akan saya share. Nah, di bagian sini, rencananya itu dari pertama, dari pengembangan produk. Nah, pengembangan platform. Jadi kita pertamanya tuh pasti ngembangin platformnya, kemudian ngembangin AI dan mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan untuk personalisasi pengalaman pengguna. Nah, setelah itu kita pastinya melakukan pengujian dan dibagi. Maksudnya gimana? Jadi melakukan pengujian menyeluruh untuk memastikan platform berfungsi dengan baik tanpa bug atau error dan sebagainya. Nah, kemudian di bagian sini pemasaran dan branding. Nah, kita pasti melakukan pemasaran dan branding. Jadi strategi pemasarannya itu kita melalui digital, media sosial, dan juga pastinya kita menggunakan influencer marketing di bagian kecantikan. Untuk branding, di sini kita membangun brand awareness dan kepercayaan melalui konten yang berkualitas dan interaksi dengan komunitas pengguna. Kemudian di peluncuran produk, nah, mengatur acara peluncuran produk yang menarik dan efektif untuk menarik perhatian pasarnya. Dan kemudian nih, ada manajemen keuangan. Nah, di sini perencanaan anggarannya itu menyusun anggaran operasional dan pastinya kita mengalokasikan dana untuk berbagai departemen. Dan juga kita pastinya ada pengawasan keuangan agar kita sesuai target dan sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan. Kemudian pastinya ada analisis keuangan. Di sini kita melakukan analisis keuangan secara berkala untuk memastikan kesehatan keuangan perusahaan. Dan juga kita di bagian operasional ini kita harus fokus juga pada bagian sumber daya manusia dari rekrutmen, pelatihan, dan juga manajemen kerja dengan merekrut tenaga kerja yang kompeten. Jadi di bidang teknologi dan pemasaran dan layanan pelanggan, jadi kita akan lebih baik untuk mendapatkan ekspektasi yang kita inginkan. Kemudian di pelatihan, jadi kita memberikan pelatihan yang berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf kita. Kemudian di manajemen kinerja. Jadi dengan menerapkan sistem evaluasi kinerja yang adil dan transparan, jadi kita tuh dapat memotivasi karyawan kita untuk jadi lebih baik dan lebih baik kembali. Kemudian kita ke layanan pelanggan. Nah, di sini kita juga nih aware harus juga kepada layanan pelanggan. Contohnya nih dukungan pelanggan. Jadi kita harus menyediakan layanan dukungan pelanggan yang responsif dan efektif. Dan juga kita harus siap sedia menerima umpan balik dari pengguna. Entah itu umpan baliknya jelek apa baik, bisa kita harus lakukan yang terbaik dan kita lakukan terbaik dari umpan balik si pengguna. Jadi kita dari mengumpulkan dan menganalisis umpan balik pengguna untuk perbaikan produk dan layanan kita. Kemudian kita akan ke bagian timeline. Nah, di sini kita akan menghabiskan waktu sekitar 1 tahun untuk pengembangannya. Dari riset pasar itu kita lakukan di Januari sampai Maret. Dari riset pasar, teruslah kemudian penyusunan proposal, persetujuan investasi, kemudian kita pengembangan platform, setelah itu rekrutmen teknologi. Nah, kemudian di April untuk Juni, kita kebanyakan untuk mengembangkan platform dan pengujian, dan juga kita melakukan pelatihan tim. Dan selanjutnya, kita di bulan Juli sampai September, di kuartal ketiga, di sini kita masih pengembangan platform di fase ketiga. Jadi kita juga masih melakukan pengetesan dan debug kembali
apakah sudah pas dan sesuai MVP sebuah produk, minimum viable product, untuk segera diluncurkan. Nah, kemudian di kuartal ketiga, yaitu di sini maksud saya di kuartal keempat, ya ini kuartal keempat di timeline ini, kuartal yang terakhir, untuk kita melakukan peluncuran platform kami. Nah, di sini kita sudah menyiapkan strategi pemasaran dan kampanye-kampanyenya, dan juga pasti implementasi kampanye pra peluncuran di sini kita lakukan, dan juga kita ada aktivitas pemasaran branding, kemudian kita analisis data penyesuaian strategi, dan pastinya untuk bagian akhir kita melakukan evaluasi tahunan. Itu untuk bagian timeline. Dan di sini kita sudah memastikan dan kita pasti sesuai plan di selama 1 tahun pengembangan, kita harus sesuai dengan ekspektasi yang kita tentukan dengan tim-tim kami yang kompeten dan profesional. Oke, kemudian di sini saya akan menjelaskan financial planning ya. Oke, jadi secara singkat di bagian analisis keuangan, di sini kita di pada pastinya kita sesuaikan planning di tahun pertama. Itu kita mendapatkan laba sekitar 200 juta per bulan dan meningkat sebesar 10% sampai dengan 12% per tahun. Untuk beban pemasarannya adalah sebesar 2% dari pendapatan, kemudian dari beban operasional, administrasi, dan umum itu sebesar 35% dari pendapatan, dan kemudian untuk biaya pengembangan teknologi sebesar 20% dari harga penjualan. Kemudian untuk kenaikan beban penjualan itu ada 6% per tahun. Jadi sementara untuk kenaikan beban operasional, administrasi, dan umum sebesar 3% per tahun. Untuk payback period, untuk return of investment atau break even point akan tercapai pada tahun ketiga. Oke, di sini saya akan kita kembali tabel rinciannya. Oke, jadi yang pertama di bagian di sini, di bagian kebutuhan dana, kita menggunakan dana pribadi sebesar 30% dan kita menggunakan dana investasi sebesar 70%. Oke, yang pertama, jadi kita akan menjelaskan pendapatan penjualan. Yang pertama itu dari penjualannya, jadi penjualan produk utamanya di aplikasi AI itu sekitar 150 juta, dan kemudian pendapatan langganan itu merupakan 30 juta. Kemudian untuk pendapatan iklan yaitu 20 juta, dan sekitar untuk beban operasional yaitu 840 juta itu selama setahun. Jadi untuk dibagi selama per bulan itu ada 70 juta, dan itu sudah termasuk operasional. Dan ini merupakan tabel kebutuhan dana dari tahun pertama sampai tahun kelima. Oke, kemudian em, kita lanjutkan ke bagian proyeksi laporan laba dan rugi. Di sini kita lihat jadi pendapatan itu dari per tahun hingga tahun kelima. Untuk harga penjualan COGS 20% dari pendapatan. Kemudian untuk laba rugi kotor yaitu pendapatan dikurangi dari harga pokok penjualan. Kemudian untuk beban operasional, administrasi, dan umum, kita sudah tentukan 35% dari pendapatan. Untuk EBITDA, jadi laba rugi kotor dikurangi beban operasional, administrasi, dan umum. Dan untuk biaya penyusutan dan amortisasi, yaitu 2% dari pendapatan. Untuk EBITDA dikurangi biaya penyusutan dari amortisasi, dan kemudian untuk laba rugi sebelum pajak, itu sama dengan kayak EBIT. Untuk pajak penghasilan, itu 25% dari laba rugi sebelum pajak. Untuk laba rugi bersih, jadi laba rugi sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan. Jadi untuk laba ditahan awal, ini laba ditahan pada awal tahun dimulai dari nol,
Dan kemudian untuk laba ditahan di akhir, laba rugi bersih ditambahkan pada laba ditahan di awal dari tahun sebelumnya. Dan kemudian untuk proyeksi neracanya di sini, kita udah sesuaikan dari kas dan setara kas, piutang usaha, aset tetap, akumulasi akumulasi depresi, kemudian ada total aset, terus kewajibannya yaitu jadi utang usaha, kemudian di ekuitas kita sudah menghitungkan dari tahun pertama sampai tahun kelima, dari modal disetor, terus laba ditahan, total ekuitas, dan total kewajiban dan ekuitas. Kemudian bagian tabel break even point dari tahun pertama kita jadi total pendapatan sekitar 2,4 miliar dengan total biaya tetap bulanan itu selama setahun ada 1,3 miliar dan kontribusi margin eh, dari 1,2 miliar. Dan kemudian kita di tahun kedua asumsi pertumbuhannya 10% yang sesuai dijelaskan kembali. Jadi kita naik, jadinya kita untuk di tahun kedua ada 2,6 miliar dengan biaya tetap naik sebesar menjadi 1,5 miliar dan kontribusi margin sebesar 1,3 miliar. Dan kita lanjutkan ke tahun ketiga, di mana tahun ketiga ini kita sudah bisa return of investment dan asumsi pertumbuhan 10%. Di sini kita sudah meningkat sebesar 2,9 miliar dengan total biaya tetap 1,6 miliar. Kemudian dengan kontribusi margin di tahun ketiga 1,4 miliar. Nah, untuk di bagian tahun keempat dengan pertumbuhan yang sama 10%, kita mencapai 3,1 miliar dengan total biaya tetap 1,8 miliar dengan marginnya 1,5 miliar. Dan di bagian tahun kelima, kita asumsikan kembali pertumbuhan 10%. Di sini kita sudah 3,5 miliar dengan total biaya tetap 2 miliar dan dari kontribusi margin 1,7 miliar. Ya, itu merupakan break even point dan kemudian kita pergi ke penjelasan lebih sedikit untuk return of investment. Nah, jadi di sini investasi modal di setornya ada 3 miliar. Jadi di tahun kedua pengembalian laba bersihnya itu ada 1,5 miliar. Jadi untuk di tahun kedua laba bersihnya menjadi 1,1 miliar. Terus kemudian sudah kita perhitungkan sesuai dengan pertumbuhan setiap tahun 10%. Di tahun ketiga kita sudah return on investment. Jadi untuk di laba bersihnya kita mendapatkan 1,2 miliar. Di tahun keempat 1,3 miliar dan di tahun kelima untuk laba bersihnya 1,5 miliar. Jadi total pengembalian dalam 5 tahun itu ada 6,7 miliar dan return return of investment, jadi total pengembalian dikurangi dengan investasi awal kemudian dibagi dengan investasi awal, jadi kita untuk ROI-nya ada 126,5%. Jadi di sini payback periodnya waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan investasi awal yaitu kita tentukan di tahun ketiga. Jadi itu presentasi dan penjelasan dari saya untuk tugas kedua untuk perusahaan yang bernama Indas yang berkecimpung di bidang AI personal beauty care. Oke, sekian dari saya. Terima kasih dan semangat pagi.